Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik sekali begitu ya, banyak spekulasi di luar sana para buzzer dan cebong yang kemudian membandingkan begitu ya antara gagasan Anies Baswedan, Prabowo dan Pak Ganjar ya. Ini gestur ya capres ya, Ganjar membumi ya, Anies superior, Prabowo mirip Jokowi ya. Apakah seperti itu begitu kan? Jadi kalau kita orang pemimpin punya prinsip gagasan muncul dari pribadi mereka, tentu dari Pak Ganjar dan Prabowo ini seolah-olah ada sesuatu yang kemudian mengikuti arah sebelumnya begitu kan. Tetapi di satu sisi Anies Baswedan punya prinsip sendiri, punya gagasan sendiri sehingga ya Anies dianggap sebagai ya superior yang kemudian menjadi acuan begitu kan. Jadi kalau kita bandingkan dengan tiga ini saya rasa Anies Baswedan lah yang kemudian punya keunggulan yang luar biasa, punya prinsip sendiri begitu kan. Sedangkan Pak Ganjar ya kalau dia dan Pak Prabowo mirip Jokowi ya artinya kapan ya mau baju bangsa kita, angka korupsi saja semakin hari semakin seperti ini begitu kan ya, karena memprioritas utama dari Pak Ganjar itu korupsi katanya begitu ya, tapi kita lihat saja buktinya nanti begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ini komentar netizen ya, gestur capres ya, Ganjar membumi, Anies superior ya, Prabowo mirip Jokowi. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Superior ya, mata lopik ini banyak sekali begitu kan. Saking bencinya kepada Anies Baswedan sampai mengatakan seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat bahwa para buzzer hari ini begitu kan, wah sudah sudah sakit hati dan kepanasan begitu kan. Bayangkan dengan Anies mengatakan seperti itu begitu kan, punya gagasan yang luar biasa sehingga ya menjadi sesak ya para buzzer dan cebong di situ begitu ya. Bahkan ya yang suka dengan gombal dan retorika kosong ini banyak sekali kritikan dari mereka begitu. Padahal Anies Baswedan punya prestasi luar biasa begitu ya. Yang paling membumi cek fakta ya, ini Desa Wadas Jawa Tengah kembali dilanda banjir. Jadi semuanya itu dikaitkan dengan realitas hari ini begitu ya. Kecuali Anies Baswedan ya, Anies Baswedan itu punya gagasan sendiri, punya prinsip di sendiri, tidak perlu kita melanjutkan dengan omongan-omongan atau pekerjaan-pekerjaan orang lain di situ begitu. Sehingga apa? Sehingga membuat para buzzer itu sesak napas di situ begitu. Dibully santai, dikritik santai begitu kan. Beda dengan Pak Ganjar katanya membumi, tapi faktanya Wadas gimana begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan ya penilaian gak pas ya, terkesan partisan ya. Justru Anies dan dengan paparannya yang kalem, tenang tapi konseptual ya, bergagasan dan solutif merangkul para wali kota ya untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan kota yang ada ketimpangan urbanisasi, sama sekali enggak ya tampak gestur dari eksplosif ya. Ya karena memang pada hakikatnya kita setiap calon presiden kan punya gestur masing-masing begitu kan ya. Prabowo dan Ganjar harus bicara dengan sangat hati-hati karena keduanya sama-sama pejabat yang sedang merebutkan citra paling Jokowi. Sementara Anies Baswedan sebagai penantang berusaha meyakinkan audiens bahwa isu perubahan yang dia gulirkan ya merupakan langkah yang paling tepat. Betul begitu kan? Bayangkan begitu kan, seolah-olah Anies Baswedan yang punya prinsip sendiri untuk membangun bangsa kita begitu kan. Berbeda dengan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo begitu, seolah-olah merebut hati Pak Jokowi, selalu ingin merebut hati para pendukung Pak Jokowi begitu kan. Ya semuanya kan seolah-olah tidak punya prinsip sendiri begitu kan. Kalau anak-anak sekarang itu berbicara kalau boleh mengatakan ya hanya nebeng saja di situ begitu kan, tidak punya prinsip untuk masa depan begitu ya. Inilah yang kemudian kacau kalau hal seperti ini begitu kan. Maka saya sejak awal mengatakan bahwa wah ini gagasan Anies Baswedan ini sangat luar biasa dibandingkan dengan hanya ya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini.
Ini beritanya ya, gestur capres ya, Ganjar membumi Anies superior, Prabowo mirip Jokowi ya. Saya kira Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu seolah-olah menjadi merebut hati Pak Jokowi di situ begitu. Anies Baswedan punya gagasan sendiri di situ begitu ya. Dikutip dari CNN Indonesia, pakar gestur Handoko Gani membaca gaya komunikasi tiga bakal calon presiden ya, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto saat berpidato adu gagasan di Rakernas Apeksi ya. Bahkan dia mengatakan Handoko menyoroti tutur kata gaya bicara mereka di panggung ya. Menurutnya mereka telah menunjukkan gaya kepemimpinan jika terpilih menjadi presiden. Bahkan berikut analisis Handoko tentang gestur Anies, Ganjar dan Prabowo saat adu gagasan di Rakernas Apeksi begitu ya. Ini ada Pak Ganjar di situ begitu. Ganjar dinilai tampil paling kalem dibandingkan dua bakal capres lainnya ya. Handoko menganggap Ganjar menggunakan bahasa yang membumi dan mudah dicerna publik. Ganjar ya, kata Handoko, selalu memposisikan dirinya setara dengan para undangan di lokasi yang merupakan wali kota dan bupati dari berbagai daerah. Hal itu ya tampak dari cara Ganjar bicara di dahulu sapaan hangat seperti Bapak Ibu ya. Ganjar menganggap ya dia bisa dengan wali kota atau kepala ya Probinai jadi sejajar selaras ya, mencoba satu level merasakan hal yang sama. Ganjar, kata Handoko, juga menghindar konfrontasi dengan siapapun. Dia dianggap sedang mencitrakan sebagai presiden yang merakyat jika terpilih menjadi presiden di 2024. Ganjar ingin jadi presiden yang merangkul kepala daerah lainnya. Artinya apa? Artinya bisa saja gagasan-gagasan yang diambil oleh Pak Ganjar ya menirukan dengan ala Pak Jokowi di situ begitu kan. Akhirnya apa? Kalau klaim sana sini ya ingin mencitrakan sama dengan Pak Jokowi, ya kelihatan sekali di situ pencitraannya luar biasa begitu kan. Artinya tidak punya gagasan, tidak punya prinsip sendiri, ya bagaimana dengan gestur tubuhnya itu begitu kan. Ya suatu saat nanti pasti masuk gorong-gorong di situ begitu ya, masuk ke pasar sana sini begitu. Itu bagian dari demokrasi kita. Oke, tidak menjadi masalah. Tetapi perlu diingat bahwa hal seperti itu kan seolah-olah ya ingin sama dengan Pak Jokowi tapi serupa begitu kan ya. Serupa tapi tidak sama begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat dari hal itu kan seolah-olah tidak punya gagasan begitu kan. Dan bahkan dari Anies Baswedan ya, Handoko menyebutkan Anies tampil dengan menggebu-gebu menawarkan perubahan. Anies ya ucapnya ya berupaya memperkenalkan diri sebagai sosok yang mampu membenahi berbagai permasalahan terutama ketimpangan sosial. Betul begitu kan. Bagaimana Anies Baswedan melihat ketimpangan sosial, kesejahteraan sosial, bagaimana angka kemiskinan yang ada di Indonesia begitu kan. Bagaimana prioritas utama pro terhadap rakyat. Disitulah yang kemudian muncul bahwa narasi-narasi yang dimunculkan Anies Baswedan, perubahan yang menghantam ya masyarakat, bagaimana perubahan ini ada ya di justice, bahwa pemikiran-pemikiran kita begitu kan harus memikirkan ulang bagaimana nasib bangsa kita kan, kira-kira seperti itu begitu kan. Di tubuh Pak Ganjar tidak seperti itu begitu kan. Dan ingin memperlihatkan siapa saya, dia ingin menempatkan diri melebihi para presiden sebelumnya dengan bahasa-bahasa superioritas ya, ucap Handoko saat dihubungi. Handoko menganggap kebijakan yang ada saat ini ada dirombak oleh Anies ya. Jika menjadi presiden nanti, menurut hal itu tampak dari kalimat-kalimat yang disampaikan dan gaya bicara Anies ya begitu eksplosif di panggung. Dia mengatakan gaya Anies mirip Prabowo pada Pilpres 2019 pada pemilihan sebelumnya. Prabowo menempatkan dirinya seperti Anies ya, saya superior, saya lebih hebat. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi memang akui bahwa Anies Baswedan lebih hebat daripada Pak Prabowo dan Pak Ganjar begitu kan. Yang satu-satunya calon presiden, salah satunya yang berangkat dari rakyat kecil, yang kemudian menawarkan perubahan kita, menawarkan gagasan kita, bagaimana kita bersama-sama memikirkan bangsa kita begitu kan. Jadi ini yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa calon presiden seperti inilah yang kemudian kita harus pilih begitu kan. Berbeda kalau kita melihat Pak Ganjar, Pak Prabowo begitu, seolah-olah nebeng dulu kepada Pak Jokowi di situ ya, mengambil hati Pak Jokowi di situ begitu kan, dengan berbagai hal begitu kan. Ya, saya kira apa program Pak Ganjar hari ini? Saya kira tidak punya program kalau tidak hanya menebeng kepada Pak Jokowi. Kan seperti itu logika kita begitu kan. Bahkan ini Pak Prabowo begitu ya. Handoko menganggap Prabowo Subianto tampil paling luwes ya, namun Handoko punya catatan khusus terhadap penampilan Prabowo. Menurutnya gaya yang berbeda dari Pilpres 2000 sebelumnya, dia menyebutkan Prabowo dulu meledak-ledak dan cenderung menyalahkan lawannya. Sekarang tidak, malah menjadi super ya seperti Jokowi zaman dulu ya. Dulu Prabowo menggebu-gebu ya, jauh lebih dari kalem.
Bahkan gaya pidato Prabowo hanya berdiri tegak di podium juga menjadi sorotan. Handoko menilai gaya itu mencerminkan gaya pimpinan Prabowo jika kepemimpinan Prabowo jika jadi presiden. Paparan Prabowo ya gaya komando ya ini jadi satu ciri khas Prabowo nanti. Beliau ingin menjadi komandan ya tertinggi agar Indonesia lebih baik, ucapnya. Jadi dari narasi-narasi yang kemudian sudah dieksploitasi kepada masyarakat dan gagasan-gagasannya begitu kan, menurut pakarnya sendiri begitu ya, dari gestor dari Pak Handoko ini menunjukkan ya tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan. Oke-oke aja begitu kan. Tetapi saya melihat bahwa ya dalam kontestasi ini saya melihat bahwa yang punya catatan penting itu adalah Anies Baswedan. Gagasan yang diterima oleh masyarakat menawarkan solusi yang baru di situ begitu dibandingkan dengan Pak Ganjar, terus kemudian Pak Prabowo stagnan begitu sama dengan Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.